A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa naghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pagi hari ini kita selalu mendapatkan karunia dan nikmat Allah, mendapatkan rezeki Allah, mendapatkan sayang Allah yang tiada tara. Marilah kita bersyukur atas semua nikmat itu. Mudah-mudahan kita tetap di dalam kondisi bersyukur. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabiin, kepada para tabi'in dan tabiin, kepada para seluruh umatnya sampai akhir zaman nanti. Mudah-mudahan dzurriyyat kita juga mendapatkan syafaat dari beliau sampai di akhir zaman nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, saya akan mohon maaf sebelumnya Pak Ustadz Abdul Majid, saya lebih dulu ada acara di mana itu, di lapangan Pemda sana, harus nganter ya. Bapak Ibu sekalian, saya akan melanjutkan sharing saya mengenai rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh umat manusia sebagai bentuk Asmaul Husna ya Rahman. Ya, kemarin kita sudah menyelesaikan sebagian contoh-contoh rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada khusus spesial kepada orang-orang mukmin sebagai perwujudan dari Asmaul Husna ya Rahim. Kita akan membandingkan nanti, mohon maaf, kita akan mengkomparkan ya, sehingga ini akan menambah keimanan kita, menambah ketakwaan kita dalam rangka menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kasih sayang Allah, rezeki Allah kepada kita sebagai manusia, sebagai umat, sebagai makhluknya, itu dalam Asmaul Husna Ar-Rahman beberapa waktu lalu sudah saya sampaikan berupa universal ya. Sifat Ar-Rahman, Allah bersifat universal, diberikan kepada seluruh makhluknya yang diciptakan, baik berupa manusia, baik berupa malaikat, jin, iblis, syaitan, atau kepada binatang-binatang, kepada tumbuhan-tumbuhan, atau kepada makhluk-makhluk lain yang diciptakan Allah yang mungkin kita belum mendapatkan ilmunya, baik di dalam bumi, di permukaan bumi, atau di atas langit sana. Semuanya mendapatkan rezeki Allah, semua mendapatkan kasih sayang dan rahmat Allah karena Asmaul Husna ya Rahman. Ya, Bapak sekalian, kepada manusia kita memahami yang pertama adalah kasih sayang dan rezeki Allah itu, kita Bapak Ibu sekalian sebagai manusia diciptakan sebagai makhluk yang terbaik. Ya, bayangkan, dari sekian makhluk yang diciptakan Allah, kita adalah makhluk yang terbaik yang diciptakannya. Ya. Ini baik dalam bentuk fisiknya, mohon maaf, mungkin kita bisa membandingkan diri kita secara fisik dengan makhluk-makhluk yang lain misalnya. Karena apa? Di dalam diri kita itu kan diciptakan selain bentuk fisik, diciptakan juga bentuk non fisik, yaitu yang kemarin kita sampaikan, bioplasmik ya. Kemudian kita juga diberi hati dan diberi akal. Ini jelas penciptaan manusia yang paling sempurna dibanding, mohon maaf, dibanding makhluk yang lain.
Kita melihat tumbuhan, ternak dan lain sebagainya tidak mempunyai akal. Sementara kita diberi kelebihan itu oleh Allah. Ini berarti kasih sayang Allah kepada kita sebagai manusia, agar kita bisa berpikir, agar kita bisa memberikan mizan qalbu kita sebagai mizan dalam rangka beribadah kepada Allah. Karena kita paham bahwa Allah menciptakan manusia, jin dan makhluk lain hanya untuk beribadah, ya kan? Hanya untuk beribadah. Bapak Ibu sekalian, kita memahami dalam Al-Qur'an surat At-Tin ayat 4, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, ya. Jadi ini sangat tegas sekali Allah menyampaikan bahwa kita diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang terbaik. Nah, oleh karena itu sangat-sangat perlu kita syukuri bahwa kita hal itu diberikan kepada kita semua. Kemudian berikutnya adalah dalam surat Al-Mu'minun ayat 14, dalam penciptaan manusia hingga umur ke-4 bulan ditiupkanlah ruh Allah yang menjadi pembeda dengan makhluk yang lain. Nah, dari dalam kemarin beberapa waktu lalu juga sudah kita sharingkan bagaimana rezeki Allah diberikan kepada kita ketika kita setelah pertemuan antara sperma bapak kita, kemudian ovum ibu kita, di dalam rahim ibu kita 4 bulan pertama, kemudian kita ditiupkan sebagian roh Allah. Ini sebagai pembeda antara kita sebagai manusia dengan penciptakan makhluk yang lain. Masya Allah. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Artinya sebenarnya bahwa di dalam diri kita itu 1 atau sekian ribu kebaikan sudah ditiupkan di dalam roh kita, di dalam roh Allah, roh yang condong kepada kebaikan sudah diberikan kepada kita. Karena dalam penciptaan manusia, saya membaca satu literasi, antara lain manusia itu kan diciptakan dari tanah hitam, kan begitu ya. Salah satunya dalam surat apa saya lupa, nanti kita cari. Salah satunya adalah manusia itu diciptakan dari tanah hitam. Tanah hitam, pemikiran kita, para fakih ahli tafsir menyampaikan kita juga mempunyai kecondongan untuk melenceng sedikit lah, kira-kira begitu. Allah memahami itu, maka ditiupkanlah roh kebaikan yang condong kepada kebaikan ke dalam diri kita untuk membedakan. Mohon maaf sekali, kita memahami misalnya di dalam dunia hewan, di dalam dunia karena tidak ada roh kebaikan yang dalam artian mengikuti syariat Allah, di mana mereka itu kan tidak ada hukum mengarah ke hal-hal yang sudah ditetapkan, ya kan? Misalnya saja ternak babi misalnya, dia makan seluruh makanan yang ada di depannya, termasuk kotoran yang di depannya pun dilahap. Itu babi. Misalnya yang kedua, harimau atau singa, ya kan, dia memakan seluruh ternak atau seluruh hewan, seluruh binatang yang berada di bawah kekuasaannya, ya kan. Ada kelinci depannya hajar, ada kicang depannya hajar, ada kerbau di depannya hajar, ada buaya hajar, semua yang di depannya, bahkan ada monyet pun di pohon-pohon itu kalau bisa dihajar juga, tidak memperhatikan apapun. Karena memang begitu yang ditakdirkan dia, pemakanan dia, rantai makanannya adalah yang di bawah kekuasaannya. Mohon maaf, dalam hal seksual misalnya, dalam hal seksual tidak mempedulikan kadang-kadang sebagian besar kan.
Mohon maaf, misalnya anjing misalnya. Anjing itu tidak mempedulikan itu betina itu induknya, itu betina itu adiknya, itu betina itu saudaranya, tetangganya. Itu hajar aja gitu. Itu namanya hewan kan. Tidak ada batasan-batasan yang diberikan oleh Allah sebagaimana yang diberikan kepada manusia sehingga bisa menetapkan hal seperti itu. Coba Bapak Ibu sekalian, kalau kita bayangkan ya, kita kembali ke zaman jahiliyah dulu, yang lebih jahiliyah lagi lah kita misalnya gitu ya. Segala sesuatu ditabrak gitu. Kan pembunuhan dan lain sebagainya hal biasa. Ya kan, hal seperti itu. Meskipun kondisi sekarang kalau kita melihat ada kecondongan mengarah ke sana, ya kan, bebas sebebas-bebasnya. Nah, sebagaimana kemarin disampaikan, kita sebagai seorang mukmin yang spesial diberikanlah mizan di dalam hati kita, diberikanlah ketentuan-ketentuan syariat yang membuat kehidupan kita menjadi lebih berkah, yang tidak diberikan kepada makhluk manusia selain orang mukmin. Nah, perbedaannya semakin menjadi jelas kan? Kelebihan Allah menciptakan manusia sudah dalam keadaan sempurna. Kemudian Allah menciptakan manusia yang diberi hidayah, yaitu orang mukmin, lebih sempurna lagi kan gitu. Sehingga kita Bapak Ibu sekalian sudah ya harus mensyukuri itu sebagai seorang mukmin kan gitu. Harus mensyukuri itu. Kemudian berikutnya Bapak Ibu sekalian, diciptakannya bumi dan segala isinya yang bisa dimanfaatkan untuk mendukung kehidupan manusia di dunia sebagai fasilitas kenyamanan hidup. Nah, ini kan super dahsyat Bapak Ibu sekalian ya. Allah menciptakan manusia, kemudian Allah itu sebelum menciptakan manusia sudah menciptakan alam seisinya untuk kelancaran hidup, untuk kenyamanan hidup, sebagai fasilitas hidup manusia untuk bisa hidup dengan baik. Kemudian setelah manusia diciptakan, Allah masih memelihara semua fasilitas yang diciptakan untuk kenyamanan hidup itu. Bahkan bisa jadi ditambah. Ya kan fasilitas itu? Zaman dulu tidak ada HP. Siapa yang bisa merakit HP kalau tidak seizin Allah? Ya tidak ada lah. Siapa yang bisa menciptakan perahu sejak Nabi Nuh datang? Nabi Nuh bisa membuat perahu karena izin Allah juga. Semakin ditambah untuk manusia. Bahkan menciptakan makhluk lain berupa hewan ternak, berupa tumbuhan dan lain sebagainya untuk fasilitas kehidupan manusia. Iya enggak? Kan Masya Allah ya. Masya Allah. Bapak Ibu sekalian, kita melihat dalam Al-Quran surat Al-Jasiyah ayat 13 ya kan, wasakhara lakum ma tisyamawati wa ma fil ardi jami'am min, ya kan, dan dia Allah telah menundukkan untukmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya sebagai nikmat daripadanya. Allah sudah menundukkan semua yang diciptakan di bumi, semua yang diciptakan di langit untuk diberikan kepada makhluknya sebagai nikmat fasilitas. Ini sangat super sekali kalau kita lihat. Padahal Bapak Ibu sekalian, kita memahami ya, kita itu manusia itu kan kecil banget ya. Kita itu manusia kecil atau besar?
Kecil Bapak Ibu sekalian. Kita bandingkan dengan harimau kita sudah kecil. Apalagi kita bandingkan dengan gajah, ya kecil lagi kan gitu ya. Kecil lagi ya. Dibandingkan dengan apa yang lebih besar, lebih banyak, lebih besar lagi dari manusia. Ya kan? Nanti kita akan bahas tentang hal itu. Bapak Ibu sekalian, bahwa sebenarnya kita itu sangat kecil dibandingkan alam semesta, apalagi dibandingkan alam semesta ini yang sangat besar lagi, yang sangat besar sekali. Besok ahad depan supaya kita bisa memahami bagaimana sebenarnya kita itu posisi kita. Satu lagi Bapak Ibu sekalian, kemudian setelah Allah menciptakan manusia, sebagaimana kemarin kita sampaikan, Allah juga memberikan rezekinya kepada seluruh makhluk, ya, baik dia minta maupun tidak. Rezeki itu diberikan sebagai rezeki dasar hidup dari makhluk secara paksa diberikan. Mohon maaf, ini saya sampaikan ya. Saya sampaikan secara paksa. Maksudnya begini, Bapak Ibu sekalian, apakah kita meminta diberi rezeki untuk jantung kita berdetak terus? Ada yang berdoa setiap hari begitu? Ya Allah, detakkanlah jantung saya setiap detik tanpa berhenti. Ada yang pernah berdoa begitu setiap hari? Sebagian kecil lah ya, sebagian kecil. Tetapi Allah memaksa rezekinya untuk diterima makhluknya mendetakkan jantung. Kalau jantung kita tidak berdetak kan KO kan ya. Bayangkan, Allah memaksa untuk menerima makhluknya oksigen ke dalam paru-paru. Apakah kita pernah berdoa, ya Allah, sediakan setiap detik oksigen untuk saya agar paru-paru saya bisa bekerja? Apakah kita berdoa seperti itu setiap hari? Tidak, sebagian kecil lah ya. Tetapi Allah memberikan ini, memaksa itu rezeki itu supaya diterima. Kita minta atau tidak minta, bayangkan. Bahkan kita jahat atau sejahat-jahatnya, ateis pun diberi, paksa diberi. Ya misalnya mohon maaf, saya ateis ya Allah, saya tidak menerima rezeki detak jantung, saya tidak menerima rezeki paru-paru. Ya kan, nggak mungkin kan itu. Ya enggak? Nah, itulah rezeki Allah yang diberikan kepada makhluknya sebagai rasa kasih sayang Allah, sebagai rasa apa Bapak Ibu? Nikmat Allah yang diberikan kepada makhluknya. Bapak Ibu sekalian, betapa dahsyatnya gitu kan ya. Betapa dahsyatnya gitu ya. Bahwa kita itu ternyata itu sangat dikasih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, ini yang bisa saya sampaikan pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, menambah keimanan kita, menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekurangan adalah karena kefakiran saya, mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.